Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faqusni Taufiqi Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit daripada salah satu pasal dalam KHI guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah KHI dan KHS pada akhir semester 4 ini. Nah, langsung saja ke inti pembahasan daripada pasalnya. Di sini saya akan menganalisis daripada pasal 118 KHI yang berbunyi tentang talak raj'i adalah talak ke-1 atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Untuk yang pertama, kita menoleh daripada UU positifnya. Dalam hukum positif di Indonesia hampir sama dengan pasal 163 KHI sebagai berikut. Yang pertama, seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah. Kedua, rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah terjatuh 3 kali atau talak yang dijatuhkan qabla ad-dukhul, putusnya perkawinan berdasarkan putusnya pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain daripada zina dan khuluk itu sendiri. Untuk selanjutnya kita beralih ke putusan-putusan daripada pengadilan agama. Sesuai dengan pengadilan agama, jika suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan yang telah atau batas yang telah ditentukan talaknya itu dengan cara yang sederhana. Caranya ialah dengan mengucapkan saja "saya kembali kepadamu" oleh si suami di hadapan 2 orang saksi laki-laki yang adil. Untuk selanjutnya kita beralih ke surat dalam ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang talak raj'i itu sendiri, di mana terdapat pada Quran surah At-Talaq ayat 2. Di situ telah dijelaskan bahwasanya maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik juga, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil antara kamu dan hendaknya kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Untuk analisis yang selanjutnya kita beralih daripada pendapat ulama fiqih. Salah satunya adalah Imam Syafi'iyah atau para ulama Syafi'iyah itu berpendapat bahwa talak raj'i ini dibatasi jika hamil, dalam masa hamil adalah sampai melahirkan. Tapi jika dalam keadaan atau tidak hamil, maka 3 bulan, durasinya 3 bulan atau diputuskan dengan 3 kali masa haid. Jika rujuk sebelum batas tersebut, maka tidak perlu menikah ulang. Akan tetapi jika melampaui batas atau melewati batas yang telah disebutkan tadi, maka harus menikah ulang. Untuk realita di dalam masyarakat itu sendiri, sebenarnya di dalam masyarakat mengenai talak raj'i ini sebagian besar sudah sesuai dengan syariat, di mana mereka juga dibimbing oleh pemuka agama di daerah tertentu sehingga memudahkan mereka untuk memiliki pemahaman akan aturan syariat ini. Akan tetapi ada sebagian juga yang mungkin lebih kecil persentasenya masih belum paham penuh dengan hal ini. Sebaliknya, karena mereka jauh dari pemuka agama dan kurangnya kepahaman mengenai aturan syariat ini. Yang terakhir kita menganalisis tentang keterangan. Untuk keterangannya itu sendiri dari penjelasan pasal 118 ini menurut saya ada yang kurang mengenai kurangnya penjelasan dari talak raj'i. Jadi setelah terjadi talak raj'i, maka istilah wajib beriddah hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhirnya masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk. Tetapi jika dalam masa iddah ini tersebut bekas suami ini tidak menyatakan rujuk terhadap mantan istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah tersebut dan sudah 2 kali suami menalak daripada raj'i, kedudukan talak menjadi bain. Kemudian jika sudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya, maka wajib melakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula. Dan juga dalam talak raj'i ini ialah talak pertama atau kedua yang dapat dirujuk. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang talak raj'i di dalam pasal 118 KHI.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.